Salam saudara-saudari yang terkasih, pada saat pagi hari ini kita akan mendengarkan salah satu bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas perlindungan dan penyertaan-Mu. Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Akhirnya kami sudah membangunkan di tempat tidur, dan kini tiba saja sebelum merenungkan dari satu bagian firman Tuhan. Tuhan Engkau menyertai, dan juga Tuhan Engkau memberi kesempatan untuk terbaik untuk aku bisa menyampaikan firman Tuhan, dan penyembahan juga bisa memuat dengan baik. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Orang-orang yang mengganggu di sekitaran aku juga Tuhan Engkau jauhkanlah. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Untuk itu menjadi terkendala, tetapi ya Tuhan aku bawa dan serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang mulia, amin. Salam, pada saat pagi hari ini kita akan merenungkan dari satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai dengan 33. Sekali lagi Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 hingga sampai dengan 33. Dengan judul firman Tuhan dengan demikian, Yesus berjalan di atas air. Nah, firman Tuhan ini menjelaskan bahwa dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-22 sampai dengan 24, ayat yang ke-22 sampai dengan 24 itu menjelaskan tentang apa yang Tuhan Yesus alami dan apa yang Tuhan Yesus dia menyingkir diri untuk berdoa di atas bukit, dan dia berkomunikasi dengan Allah yang Maha Tinggi. Dan yang kedua, disuruh orang-orang banyak di situ untuk pulang ke rumah masing-masing, terutama orang Yahudi maupun orang Farisi. Dan yang ketiga, di sini firman Tuhan menegaskan bahwa Yesus berjalan di atas air. Dan yang keempat, murid-muridnya. Dan kita tidak akan terlepas dari murid-murid dengan Yesus. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus dia berdoa kepada Tuhan agar sering pagi-pagi itu, dan dia selalu berdoa kepada Tuhan di Bukit Zaitun, dan itu pun juga saling berkomunikasi antara Bapa dan anaknya. Dan yang kedua, murid-murid itu pun tidak sadar, mereka berjalan di atas air, mendayungi perahu kira-kira 3.000 atau 300 mil jauh, dan disitulah Yesus muncul. Yesus berjalan di atas air, dan pertama-tama mereka pikir Yesus itu adalah hantu, dan mereka berteriak bahwa ya ampun, minta tolong karena hantu ada berjalan di atas air. Tetapi Tuhan Yesus tidak jauh dari mereka, tetapi sudah semakin dekat, dan itu pun anginnya kencang, dan berkata begini, "Hai orang-orang yang kurang percaya, kurang beriman, kenapakah engkau kurang percaya, dan kenapakah kalian takut?" Lalu Petrus mencoba untuk mendekati dia, tetapi Petrus tenggelam. Lalu Yesus mengulurkan tangan dan menyelamatkan dia. Tetapi Yesus tidak tenggelam, dia berjalan di atas air. Nah, kita menyoroti dari firman Tuhan ini adalah kenapa sampai Yesus berjalan di atas air. Terus Petrus itu dia bisa tenggelam, dan dia bisa menenggelam dari laut itu. Tetapi kenapa Yesus itu dia berani untuk berjalan di atas air, dan Yesus berani berbicara, "Hai orang-orang yang kurang percaya." Kata ini adalah firman Tuhan di sini menegaskan bahwa murid-murid adalah memang mereka itu mendekati dengan Yesus, mujizat dan itu faktanya di depan mereka, tetapi mereka juga kurang percaya. Makanya Yesus menyampaikan bahwa orang-orang munafik,
kurang percaya. Berarti Yesus semuanya itu apa yang murid-murid lakukan atau apa yang murid-murid pikirkan itu Yesus sudah tahu, dan apa yang dia sampaikan kepada mereka. Dan Yesus kenapa berjalan di atas air, anak? Yesus kenapa berjalan di atas air ini adalah Yesus adalah anak Allah. Anak Allah yang maha tinggi. Dia adalah salah satunya yang otoritas, yang kekuasaan yang maha tinggi. Makanya dia bisa segala sesuatu adalah dia bisa jadi. Makanya dia bisa injak di atas air. Kalau kita manusia biasa itu bisa tenggelam. Bisa, buktinya Petrus itu dia mulai mendekati dia, malah Petrus itu tenggelam dan dia sudah tidak bisa. Namun Yesus mengulurkan tangan dan menyelamatkan dia. Itu salah satunya. Kalau buktinya adalah Yesus itu dia anak Allah, makanya dia bisa berjalan di atas air. Tetapi manusia biasa itu tidak bisa. Itu perbedaan itu yang kita harus pahami, dan kita harus bersyukuri setiap kehidupan kita itu memang Tuhan Yesus itu mampu untuk membawa kita dan mampu menolong kita, mampu menyelamatkan kita. Tetapi kadang-kala selalu kita yang menjauhi dia, dan selalu kita yang kurang percaya kepada Tuhan. Nah, makanya kadang-kadang kehidupan kita itu selalu mengeluh, selalu kayak kita tidak punya Tuhan begitu, dan kita selalu menjauhi dari Tuhan. Setiap kehidupan saya itu punya kebutuhan banyak, punya kelemahan, dan cukup punya kekurangan yang saya melewati. Tetapi Tuhan itu ada pertolongan bagi saya atau tidak? Pikiran-pikiran itu yang muncul, tetapi tidak. Saudara, di sini menjelaskan bahwa Tuhan itu mampu untuk berjalan di atas air, dan Tuhan itu mampu untuk tahu isi hati murid-muridnya, dan Tuhan itu mampu untuk menyelamatkan Petrus, dan Tuhan itu mampu untuk menolong kita. Tuhan itu mampu untuk menyelamatkan segala mara berbahaya maupun segala kesulitan-kesulitan apapun. Makanya kita nggak usah mengeluh-mengeluh, tetapi kita harus, salah satunya adalah kita harus bersyukur apa adanya. Dan dari firman Tuhan ini menguatkan untuk kita menjadi renungkan bagi kehidupan pada saat pagi hari ini. Salam, kiranya Tuhan Yesus memberkati.